Hei Tifa, sudah belum lama kali lah kau berdandan kayak baru selesai itu hajatan. Iya mak, sabar nih juga udah kok. Nggak pakai gincu kau? Hah, gincu tuh apaan mak? Lipstick. Ini pakai kok mak. Mana? Ku tengok-tengok, tak tampak warna merah di bibir kau itu. Oh, soalnya Tifa pakai warna nude mak. Nude? Kalau tidak salah itu artinya kacang kan? Iya, mama tuh sudah bahas tentang makeup. Kenapa malah kau bahas makanan? Hah? Nude mak, nude bukan nut. Warna kulit gitu loh, biar Tifa dikira nggak pakai lipstick. Hah? Jadi kau beli lipstick mahal-mahal supaya dikira jadi pakai lipstick? Wah, paten kali kau. Banyak kali lah uangmu. Macam ratu minyak dari Medan kau. Ih, Tifa tuh nggak suka yang menor-menor kayak ondel-ondel tau nggak? Sekolah tinggi-tinggi otak kau gimana? Kalau tidak mau dikira pakai lipstick, Tifa pakai sekalian. Buang-buang uang saja. Alah ma, ini tuh biar kata natural gitu loh. Alami warna bibir, makanya Tifa pakai warna nude. Alah, nut, cenut. Kalau ku tengok, kau tuh macam rasa tipes tau. Pucat kali lah mukamu kayak mayat. Karena banyak banget dari kalian yang bilang, Kak, kok Snow sama Elliot mirip banget sih sampai gak bisa dibedain? Jadi sekarang, mari kita make over Elliot. Pertama, kita ganti bajunya dulu. Model baju barunya sebenarnya agak-agak mirip sama yang lama sih guys. Bedanya, ini tuh kelihatan lebih dewasa aja. Soalnya vibes anak motor gitu guys. Tuh lihat, ada hoodie-nya, bagus banget kan? Mana tuh, set. Untuk rambut itu udah setelan dari pabriknya, jadi terima aja lah ya nak. Well, yang namanya anak sama bapak, kalau satu cetakan, ya wajar dong. Terus kita pakai nanting guys. Ini tuh properti aksesoris yang aku tunggu paling lama. Karena aku nggak mau yang terlalu gede guys, jadi ini tuh diameternya cuma 8 mili. Oke, pasang satu lagi. Sip, mantap. Menurut kalian penampilan Elliot yang baru ini cocok nggak? Buat Snow, gimana kalau kita kasih dia kacamata aja? Supaya looks-nya lebih kelihatan tua. Maksudnya? Oke guys, bantuin pilih kacamata buat Snow yuk. Ini warna silver pilihan pertama. Kalau ini bentuknya cat eyes dan warnanya hitam, ini adalah pilihan kedua. Sama kayak kacamatanya Jin, cuma beda warnanya aja. Ini pilihan ketiga. Yang mana guys? Weh, kok ada duit kah? Pinjam bah. Semoga tuli beneran. Apa? Pinjam uang bah, 20.000 aja. Gak ada uangku, habis. Nih Sarana. Pinjam bah ya Ser, besok ganti, betul. Heis. Nah. Awas kok gak balikin kerumukan ginjalmu tuh. Iya bah. Keesokan Weh, uangku. harinya. Astaga, lupa ku. Tadi habis ku beli pentol di depan. Besok lah ya. Raki, kau bilang mau bayar hari ini. Mana? Uangku hilang. Hanya jadi paret. Besok aku bayar. Weh, kau nih mana? Besok terus kau bilang ya. Tadi pas ke sekolah aku kena palak. Duitku diambil semua. Besok ya, besok aku bawa duit lebih. 2 tahun kemudian. Aku bayar besok. Sekali lagi kau bilang besok, dah nunggu yang aku bersebelah nih. Sebenarnya aku mau pinjam duit lagi. Loh, kok gelap? Pak. Iya mas. Mau beli itu pak? Hah? Itu yang dipakai sama cewek tuh. Apaan? Itu yang kayak popok gitu. Pampers. Bukan. Yang depannya P. Ya pampers. Bukan. Yang warnanya putih yang bisa nyerap itu. Ya pampers. Bukan. Dia tuh putih terus aduh susah bener teranginnya. Cewek kan tiap bulan suka ada yang datang tuh, ya kan pak? Oh, pembalut. Pak. Buat apaan lu dong beli pembalut? Lu bocor. Bukan pak, bukan Coba buat. lihat pantatnya. Bukan saya pas. Lu punya petisi pembalut tuh bukan ya? buat saya pak. Iya pak, gak saya buat apa-apaan. Pembalut tuh buat cewek, bukan buat cowok. Iya tahu. Ini biasanya dipakai cewek pas. Bapak, saya boleh beli pembalut gak sih? Oh, boleh. Mau yang malam atau yang biasa? Bedanya apa? Nih, gue terangin nih ya. Jadi kalau yang Stop. Udah nggak perlu. Yang biasa aja pak. mau gue ajarin gak cara pakainya? Pak, please pak. Saya tuh disuruh ibu saya. Oh, ngelama amat ke warung doang. Bu, tega amat anak pujang disuruh beli pembalut. Loh, saya nggak ada nyuruh beli pembalut. Kageboshi no jutsu. Gue lagi demen sama BTS nih, lagunya enak-enak woi. Yoi, lagu-lagunya NCT juga keren-keren tahu. Guys, kan suka K-pop gak? Lo ngerasa gak Sunghun dan Hypen tuh ganteng banget gak sih? Shut up, diam. Kalian semua bisa tenang gak sih? Ribut banget kayak di pasar. Kenapa tuh sih Mimi? Gak tahu, kesurupan siluman ubur-ubur kali. Kita tuh udah berisik banget. Bukan kita sih, kalian aja. Terutama cewek-cewek. Kalian gak kasihan sama Pasca. Dari tadi beliau di depan, tapi gak ada yang memperhatikan. Santai aja Mimi, ini kan kelas seni. Kalian bebas kok berdiskusi, mana tahu dapat ide yang berisi. Kalian gak nyadar apa udah bikin Pak Aska sedih dan kecewa. Bayangin betapa capeknya Pak Aska ngajar kelas kayak gini. Apa cuma Mimi ya? Satu-satunya cewek yang peduli sama guru. Pasti lo Mimi, lebay amat. Orang Pasca jangan kenapa-napa perasaan. Pasca, Mimi minta maaf yang sedalam-dalamnya mewakili kelas ini. Mimi yang salah, Pak. Mimi gak bisa mendisiplinkan kelas ini. Hah, emangnya lo siapa sosok atur kita? Hah, sabar Tifa, sabar. Kami yang mau Mimi keluarin dari kelas ini, Tifa. Iya, keluar sekarang juga. Tuh, Tifa, kamu dengar sendiri kan kata Pasca? Maksudnya kamu yang keluar Mimi.
Berisik banget sampai pusing kepala Mama dengar suara kamu dari tadi. Mampus. Juliet, lo tau boneka Annabelle ini nggak? Emang beneran ada hantunya ya? Mana serem banget lagi bentuknya. Tenang aja, nggak usah takut. Itu cuma pas di filmnya aja kok. Soalnya wujud asli dari boneka Annabelle itu seperti ini. Ih, lucu deh aslinya. Walaupun lucu, tapi boneka ini amat sangat berbahaya. Kok bisa? Pada tahun 1970, ada seorang ibu yang membeli boneka ini di toko barang antik sebagai hadiah ulang tahun ke-28 untuk putrinya yang bekerja sebagai seorang perawat bernama Donna. Hah? Karena suka banget, Donna membawa boneka ini ke apartemennya. Dia tinggal berdua bersama temannya, Angie. Awalnya semua baik-baik saja, sampai satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Gimana tuh? Boneka itu berpindah-pindah tempat sendiri, terus tiba-tiba muncul bercak merah, seperti noda darah yang bocor dari dalam tubuh boneka itu. Ih, merinding. Karena penasaran, Donna sama Angie memutuskan untuk membawa boneka ini ke dukun, buat nanya-nanya gitu. Dan ternyata, boneka itu benar dirasuki arwah anak kecil perempuan, bernama Annabelle. Serius? Kok bisa? Katanya, Annabelle meninggal karena dan jasadnya dikuburkan di area sekitar kompleks apartemen Donna dan Angie. Waduh, Setelah mendengar hal itu, Donna sama Angie merasa kasihan dan membiarkan Annabelle tinggal bersama mereka. yang bener aja. Tapi kok feeling gua nggak enak ya? Suatu ketika, Lu tunangan Angie datang untuk menginap di apartemen. Lu yang menunggu Angie tak kunjung pulang pun tertidur. Namun tak lama, ia merasakan sesak, seakan-akan tidak bisa bernafas. Saat Lu membuka mata, dia melihat boneka Annabelle sedang mencekik lehernya. Dengan sekuat tenaga, Lu berusaha melepaskan diri dan segera lari keluar. Kan, mateng. Kemudian Lu memberitahu Angie tentang hal mengerikan yang ia alami, serta membujuk Nona untuk membuang boneka Annabelle. Tapi tak disangka, cerita boneka Annabelle ini menyebar, menjadi viral, hingga terdengar oleh paranormal yang terkenal pada masa itu, yakni Ed dan Lauren. Terus? Berbagai investigasi pun dilakukan, dan boneka Annabelle dinilai sangat berbahaya. Karena ia memiliki kekuatan jahat yang mampu menyerang dan mencelakai siapapun yang tidak ia suka. Bisa jadi nggak sih? Mungkin aja si Annabelle nggak mau Angie diambil sama lu. Makanya dia, posesif amat dah. Akhirnya, demi alasan keamanan, Ed dan Lauren meminta boneka Annabelle agar diletakkan di museum mereka. Berarti sampai sekarang masih ada dong boneka Annabelle-nya. Yap, Annabelle disimpan dalam sebuah lemari kaca yang dijaga oleh mantra-mantra khusus di Warren Occult Museum. Tak lupa dicantumkan peringatan supaya pengunjung tidak sembarangan menyentuh apapun yang ada di sana. Tapi kalau nggak sengaja di mana? Konon katanya, ada salah seorang pengunjung yang melanggar aturan ini. Ia dengan iseng membuka kotak kaca Annabelle. Dan ia dikabarkan meninggal karena kecelakaan di perjalanan pulang dari museum. Astaga. Jangan-jangan Annabelle yang... Si Koko main mulu dah, bukan istirahat. Tadi pagi aja katanya sakit, nggak bisa sekolah. Iya, Koko sakit, Koko demam, Celo bukan lumpuh. Elliot, kamu nggak apa-apa? Gimana keadaan kamu? Cia, tiba-tiba rasanya aku langsung sembuh. Dasar bucin. Yo, Elah, lu ngapain di mari? Ngecat piramid kok. Ini juga Coca-Cola. main apa lu? Strangki. Cia suka Pinky. Kalian pada tahu asal usulnya Sprangki gak? Enggak, Celo cuma tahu Splunky itu warna-warni dan masing-masing dari mereka punya instrumen musik yang berbeda kayak beatbox gitu. Betul. Emang gimana ceritanya, Axel? Jadi awalnya ada sebuah bumi berbentuk kotak, tempat di mana Mr. Pan Komputer tinggal. Karena Mr. Pan Komputer hanya sendiri, dia merasa kesepian dan dia mulai menciptakan berbagai macam karakter Sprangki menggunakan sistem komputer untuk menemaninya. Oh alah. Sprangki berwarna putih bernama Wenda adalah penyeimbang kebahagiaan. Sebaliknya, Sprangki berwarna abu-abu bernama Grey adalah penyeimbang ketidakbahagiaan. Terus? Tapi ada Sprangki jahat berwarna hitam bernama Black. Dia menyelinap masuk seperti bayangan dan memiliki kekuatan untuk menginfeksi para Sprangki, yang menyebabkan mereka berubah secara perlahan menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan dan suara yang menyeramkan. Astaga, dia lagi. Iya kok, dia lagi dititipin di sini. Kita disuruh buat jagain, soalnya mama sama tetangga lagi pergi masak buat acara buka bersama di kelurahan. Ada. Dah ya kok, nih. Kamu mau kemana? Cel udah janjian sama Cel mau jajan takjil kok. Ya udah, aku titip es buah ya. Siap, jangan dibikin nangis ya kok anak kolang. Main apa ya anaknya? Anak balita kayak gini tuh demennya. Oh, ciluk, ciluk, harimau Malaya. Oh. Ciluk, harimau Malaya. Oh. Bentar ya, nafas dulu. Kok capek.
jangan nangis, ya deh. Ciluk, bah, harimau Malaya. Oh. Tunggu ya, Koko istirahat bentar. Puasa gini matanya kesurupan aing mau. Iya deh, iya, ciluk, bah, harimau Malaya. Au. 3 jam kemudian. Harimau. Wah, kalian seneng ya main sama Koko? Akhirnya kamu pulang juga, Cielo. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri ya anak-anak. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar sama-sama malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Butiva kan setipis tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login tak akhirat kita. Ayo, masa nggak ada mau kasih contoh sih? Kan nggak mau nilai tambahan nih. Jelek. Wela, Sel. Jelek ya. Ibu juga nyadar sih. Tapi itu belum bisa bikin ibu marah. Ada lagi? Butiva kenapa? Lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu saya panggil Ustadz untuk dia? Pada. Bodoh. Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan. Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal, Elliot. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Nih ya, Elliot, ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu, cukupnya mau ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu kan berhenti yang benar sampai jam ibu selesai. Hah? Parah, tugas kita numpuk betul, bah. Aku tahu gimana caranya supaya nggak numpuk. Sampai lagi kau bilang dijajarkan aja biar nggak numpuk, sajian betul airmu. Jadi gimana lah nih? Masih banyak kok tugas kita. Kerjain bareng lah yuk nanti malam, face group. Oh iya, gas lah. Weh, kalian bosan nggak? Iya sih. Capek nggak? Mohon maaf, ini kita baru mulai sedetik yang lalu loh. Ini demi tugas, nuntut ilmu nggak boleh capek. Weh, orang jangan tau kalian nuntut ilmu. Kenapa lagi kalau orang nuntut ilmu? Ya kan ilmu nggak bersalah, kenapa kalian tuntut? Mending kau diam kan sebelum ku santet online. Dah lah, ke Discord lah yuk. Gak enak di sini. Tes, cek, 1, 2, wes. Weh, aku mau cerita. Aku nih ikut audisi nyanyi. Hah? Kau ikut audisi nyanyi? Gak kasihan gak kau sama jurinya? Bah, kan? Makanya kau denger bah dulu aku nyanyi. Oke. Begitu sih. Astaga, lagu ini lagi kau nyanyi. Sakit sudah telingaku. Udah wes, stop. Rehan, baik. Lah, siapa tuh? Siapa Rehan? Kok bisa masuk? Enggak, jawab dulu. Itu tadi siapa Rehan? Kamu mamam dulu ya. Cielo itu, mulut kamu kenapa? Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat. Gak kelihatan lah kalau secepat itu. Yang bener dong. Udah bercandanya, Koko serius. Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? Gak lucu, Cielo. Kelihatan gak kok? Gak. Udah stop, Cielo. Gue jadi ngeledek. Mama. Bro, lo tahu gak sih kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen malah suka nyari ribut. Kayak caper buat ngacau berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih lagi ada mayam gak ada masalah. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, mendadak mereka reo. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada matematika. Belum lagi nyindir pakai quotes galau di story. Terus kalau PMS, ada moodnya. Kalian bilang apa barusan? Tapi jujur penasaran woi. Apa sih alasan cewek begitu? Hai cowok-cowok, buka kuping kalian lebar-lebar. Dengerin nih. Kita ngelakuin itu adalah sebagai bentuk effort kita yang menunjukkan kalau kita tuh benar-benar sayang sama kalian. Sayang kok minta putus sehari 3 kali. Ya suka-suka aku lah. Astaga, lo pacaran atau minum obat bro? Kalian tuh sebagai cowok harusnya bisa lebih peka. Ngertiin apa maunya kita lah. Kan bisa ngomong baik-baik. Nggak bisa. Kenapa? Ya gengsi dong. Dah lah.